Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Putri dari kelas Manajemen 21 Gabungan atau MBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang televisi sistem. Dapat diartikan televisi yaitu sebuah alat penangkap siaran yang bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti masing-masing jauh atau tele dan tampak atau vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan tabung sinar katode 1897 menimbulkan gagasan untuk dimanfaatkan sebagai penyaji gambar, namun masih ada kendala teknologi. Pada 1920 mulai banyak tersedia perangkat untuk eksperimen TV. 2 November 1936, siaran TV pertama kali oleh BBC atau British Broadcasting Corporation. Di sini ada jenis-jenis penerima TV. Yang pertama yaitu TV hitam putih. Pada televisi hitam putih, gambar tidak dapat dilihat sesuai dengan warna aslinya. Apapun yang terlihat di layar kaca hanya tampak warna hitam dan putih. Hal ini sangat berbeda dengan televisi warna, yakni warna gambar yang tampak di layar akan terlihat menyerupai aslinya. Yaitu televisi warna, gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera, yang dimana objek gambar yang ditangkap lensa kamera akan dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, R atau red, hijau adalah G atau green, dan biru adalah B atau blue. Hasil pemisahan ini akan dipancarkan oleh pemancar televisi. Pemancaran TV warna memancarkan sinyal-sinyal yaitu audio atau suara, luminansi atau kecerahan gambar, chrominasi atau warna, dan sinkronisasi atau vertikal atau horizontal, dan yang terakhir yaitu bridge. Pembacaan dan penyajian gambar yaitu ada di pemancar gambar isyarat listrik oleh kamera, di penerima yaitu isyarat listrik atau gambar oleh tabung TV. Di sini ada objek objek kamera, kemudian akan di CRT atau tabung gambar, dan ini adalah tampilannya. Next, yaitu di sini ada perekaman gambar dengan kamera atau objek gambar diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian ada sinyal listrik ditransmisikan oleh stasiun TV ke pesawat penerima atau receiver, dan kemudian yaitu sinyal diubah kembali oleh pesawat TV menjadi objek gambar yang dapat dilihat. Kemudian di pemancar, kamera membaca gambar objek titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di penerima, tabung gambar penyajian gambar titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah sesuai urutan di pemancar. Tanggapan mata manusia terlambat 1/18 detik bagi menghilangkannya suatu gambar. Jika gambar ditampilkan lebih dari 18 kali per detik, secara terputus-putus akan terkesan gambar tersebut tertayang secara kontinu. Di Eropa, Indonesia 20 frame per detik, di Amerika 30 frame per detik, menembakkan berkas elektro secara berurutan ke layar kamera atau di pemancar, atau ke tabung gambar atau di penerima, ke arah titik objek yang dituju atau di pemancar, atau ke titik tempat akan ditampilkannya gambar di layar TV atau di penerima. Di Indonesia, Eropa layar terbagi 625 garis, di Amerika 525 garis. Selanjutnya yaitu ada interest scanning, di mana proses
penembak-nembakan elektrik di kamera maupun di tabung TV ke titik-titik sesuai pola garis-garis sehingga menyapu seluruh penemuan kamera layar di sebuah pemaparan. Contohnya kayak ini, garis-garis ganjil, M per 2 garis. Ini garis-garis genap M per 2 garis. Ini satu frame M garis. Satu frame dapat dibagi menjadi garis-garis bernomor ganjil dan garis-garis bernomor genap. Scanning paling sederhana adalah yaitu menampilkan garis-garis 1, 2, 3 M dan mengulanginya N kali per detik. Pemayaran disisipkan atau intellection scanning diawali dengan garis-garis ganjil 135 dan dilanjutkan dengan garis-garis bernomor genap 246. Proses ini diulang-ulangi berkali-kali. Interact Scanning 2, yaitu Interact Scanning dapat memperhalus tampilan gambar objek di layar karena objek dengan n frame per detik ditampilkan seolah-olah 2n frame per detik. Jadi, jika n sama dengan 25 frame per detik, maka gambar seolah-olah ditayangkan 50 frame per detik atau jauh di atas ambang mata manusia 18 frame per detik. Contohnya seperti ini. Di Indonesia digunakan M sama dengan 625 garis per frame dan N sama dengan 25 frame per detik. Pemadam atau sinkronisasi, yaitu gerakan scanning elektro dari kiri ke kanan disebut track horizontal. Setelah sampai di kanan, elektro harus dikembalikan ke kiri atau recanting atau playback horizontal. Gerakan dari atas ke bawah disebut track vertikal. Gerakan elektronik kembali dari tepi bawah ke atas disebut recanting vertikal. Pada setiap langkah balik atau horizontal atau vertikal, berkas elektronik tidak boleh membekas di layar sehingga harus dilakukan pemadaman atau blacking. Agar posisi gambar yang ditayangkan sesuai dengan objek aslinya, maka gerakan elektronik di pengirim dan pemancar harus serempak atau sinkron atau sinkronisasi. Read track harus berlangsung sesingkat mungkin, namun read track vertikal membutuhkan waktu 2 garis, maka 2 kali 20 sama dengan 40 garis atau hilang setiap frame. Jadi jumlah garis setiap frame yang efektif dinikmati terpisah sekitar 625 sampai 40 sama dengan kurang 625 dikurang 40 sama dengan 585 garis. TV hitam putih yaitu isyarat listrik yang mewakili gambar disebut isyarat video, sedangkan isyarat audio mewakili suara. Isyarat video dari kamera monokrom dinyatakan dengan gelap dan terang dengan aras kegelapan yang berbeda-beda atau Gary level. Isyarat video yang menyatakan gelap terang ini disebut isyarat luminasi atau Y. Isyarat video dilengkapi dengan isyarat pemandang atau blacking dan sinkronisasi yang menghasilkan isyarat video composite atau VJCOM. Isyarat video composite memodulasi AM terhadap isyarat pembawa gambar atau FP. Isyarat audio memodulasi VMT terhadap isyarat pembawa suara atau FA. Berikutnya yaitu ada spektrum dasar isyarat TV, di mana spektrum bidang dasar atau baseband TV hitam putih mempunyai BW7MHz seperti yang digunakan di Indonesia dan sebagian besar Eropa. 7MHz yaitu ada pembawa gambar, pembawa suara, dan di sini ada spektrum video AMV VSB. Di sini ada spektrum isyarat suara. Selanjutnya yaitu spektrum TV monokrom, yang dimana isyarat gambar
sudah menempati sekitar 5 MHz, berbeda dengan isyarat audio HiFi yang bidang dasarnya hanya menempati sekitar 15 kHz. Jika untuk isyarat gambar digunakan modulasi FM, bidang frekuensinya menjadi sangat lebar, maka digunakan modulasi AM. Tidak menggunakan DSB karena juga akan boros frekuensi sekitar 10 MHz. Isyarat gambar mengandung frekuensi yang sangat mendekati nol, maka jika memakai SSB, kesulitan akan muncul dalam hal membuat pemotongan yang tajam di dekat frekuensi nol. Digunakan AM/VSB atau Vestigial Sideband, yaitu dengan memancarkan USB dan sedikit LSB-nya. Untuk menghindari crosstalk dan agar suaranya HiFi, maka untuk suara digunakan modulasi FM dengan BW yang cukup atau 0,5 MHz. TV berwarna harus kompatibel dengan TV monokrom, dalam arti siaran TV berwarna harus bisa ditangkap pada penerima hitam putih, dan sebaliknya TV harus dapat menangkap siaran TV hitam putih. NTSC yaitu National Television System Communicated dipakai di Amerika dan Jepang. Hal yaitu Phase Alteration by Line, pengembangan dari NTSC digunakan di Eropa, Indonesia. SCAM atau Sequential Caller Memories dipakai di Prancis, sangat berbeda dengan NTSC atau PAL. Ini yaitu contoh dari diagram blok TV berwarna. Dan ini merupakan pembagian sistem warna beserta pembagian frame dan bandwidth sistem untuk memasang-masang secara warna. Ini yaitu IF frekuensi untuk sistem NTSC PAL. Dan ini bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi berwarna, yaitu rangkaian penala atau tuner. Yaitu ada bagian-bagian fungsi sistem penerima televisi warna. Tuner mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. RF amplifier berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima antena. Yang kedua yaitu ada lokal osilator berfungsi untuk membangkitkan sinyal frekuensi tinggi. Besar frekuensi osilator dibuat secara lebih besar dibandingkan frekuensi RV yang diterima antena. Yang ketiga yaitu ada mixer. Oleh mixer sinyal RF dan sinyal osilator dicampur sehingga menghasilkan frekuensi menengah atau IF. PAL tuner umumnya mempunyai frekuensi IF 38,9 MHz, tetapi ada yang mempunyai frekuensi 38 MHz, sedangkan NTSC tuner mempunyai frekuensi IF 42,75 MHz. Mixer berfungsi sebagai pencampuran frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah. Gelombang TV yang diterima TV dicampur dengan output osilator lokal dengan menggunakan pencampuran atau mix, dan diubah menjadi sinyal IF atau intermediate gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Selanjutnya yaitu adalah frekuensi pembawa sinyal IF, gambar adalah 38,5 MHz, dan frekuensi pembawa sinyal suara adalah 33,4 MHz. Sound IF yaitu berfungsi sebagai penguat sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz yang kemudian diumpankan ke detektor di mana sebelum masuk ke bagian detektor terlebih dahulu difilter dengan frekuensi kerja 5,5 MHz sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 FM maka akan ditambah dan melewatkan sinyal suara saja. Di sini ada bagian-bagian dan fungsi sistem penerima warna yang dimana ada FM detect
detektor berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawaannya yang termodulasi FM. Power amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk menggetarkan loudspeaker-nya. Loudspeaker berfungsi sebagai alat pengelola sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara. Selanjutnya ada pemrosesan video, yaitu penguat if. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal output yang dihasilkan tuner hingga 1000 kali, karena output tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancaran, posisi penerima, dan benteng alam. Selanjutnya yaitu pemrosesan video. Ada rangkaian detektor video, ada rangkaian detektor video. Salah satu sinyal yang direndam adalah sinyal suara. Kemudian ada video amplifier, yaitu rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video sehingga dapat menjalankan layar kaca atau CRT. Di sini ada diagram blok penguat video. Ini contohnya. Kemudian AGC atau Automatic Gain Control. Ini ada contohnya. Kemudian ada rangkaian defleksi sinkronisasi. Rangkaian ini terdiri dari 4 blok, yaitu rangkaian sinkronisasi, rangkaian defleksi vertikal, rangkaian defleksi horizontal, dan rangkaian pembangkit tegangan tinggi. Kemudian ada defleksi horizontal, high voltage supply, yang ke-8 yaitu rangkaian satu daya. Ini contoh sistem pengirim. Ini yang PK4, ini transmitter. Oke. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.